itu tergerak untuk merajut yang terkoyak. Dan dengan budaya inilah salah satu cara merajutnya. Orang melihat kita cantik, melihat kita anggun, tidak lagi berpikir kamu pro siapa, kamu pro siapa. Nggak ada, Bu, sudah. Kumpul jadi satu, seneng yang diomong cuman budaya. Nah, supaya ibu juga ada sesuatu yang ibu dapatkan saat berkumpul di sini bersama dengan teman-teman, maka ada kata berdaya. Kenapa? Saya berharap ibu-ibu ini walaupun di rumah ibu menghasilkan. Jangan sampai kita minta uang sama suami kemudian jawabannya gini, loh kemarin kan sudah, emang saya becak tiap hari diminta uang. Nah, saya nggak mau itu terjadi pada ibu-ibu karena cukup menyakitkan. Nah, masalahnya perempuan itu boros, Bu, konsumtif, lapar mata. Kadang-kadang gaji sebulan 2 minggu sudah habis, sehingga ada permasalahan di 2 minggu atau 1 minggu terakhir, Bu, sudah lauknya mulai nggak karu-karuan karena ibu di awal sudah beli ini beli itu. Nah, akhirnya saya berpikir kita jangan mengikat pinggang kenceng-kenceng, Bu, perutnya sakit. Maka satu-satunya jalan adalah ibu menghasilkan uang biar ibu tetap seger, tetap jalan-jalan, tetap refreshing ke mall-mall, mau beli apa saja nggak perlu ditawar sampai jelimet. Ya, kadang kita kalau ke pasar nggak nawar nggak enak ya, Bu. Nah, padahal mereka cuma untung 1.000-2.000, Bu. Kasihan kalau ditawar sebetulnya. Nah, inilah yang saya harapkan saat itu, Bu. Makanya kita memiliki visi berdaya dan berbudaya. Ibu kaya, punya uang dengan segudang kegiatan. Ibu pinter karena perempuan itu multitasking. Ibu bisa melakukan apapun bersama-sama. Kita mempunyai lapisan yang namanya kalsium ya kalau nggak salah. Jadi di tengah-tengah otak kanan dan kiri ada lapisan yang cukup tebal. Itu yang bikin kita pinter, bikin kita bisa konsentrasi ke beberapa hal, Bu. Nah, ibu di sini harus tampil menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang menjadi contoh, inspirasi, motivator, teladan bagi orang di sekitar ibu, bahkan di seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Kalau kita menjadi motor, menjadi inspirator, motivator, tapi penampilan kita acak-adul pakai daster, kira-kira bisa nggak, Bu? Nggak bisa, Bu, karena semua orang pakai daster. Ibu-ibu kan paling seneng kalau pakai daster ada lubang-lubangnya dikit gitu kan. Wah, enak ya, surga ini ya, cuaca surga dunia ya. Nah, yang jadi permasalahan di sini yang seperti itu tidak menjadi inspirasi bagi perempuan yang lain. Maka dari itu, kalau kita mau pakai baju yang bagus seperti sosialita, tentu akan dihindari oleh akar rumput, oleh mereka yang menengah ke bawah. Karena KKI ini bukan komunitas sosialita, Bu. Ini komunitas perempuan dari akar rumput sampai mereka yang high class. Tapi kalau high class itu nggak butuh yang namanya informasi, motivasi, inspirasi, nggak butuh itu. Tapi yang dari akar rumput yang butuh itu yang harus kita rangkul. Saya berharap saat ibu merangkul akar rumput, ibu jangan tampil terlalu wow. Mereka takut, Bu. Tapi ajaklah mereka untuk tampil lebih baik daripada awal kita bertemu. Untuk menjadi wow, bukan hanya wow di penampilan, juga wow di pola pikir. Karena perempuan ini sebetulnya maksimal, Bu. Ini perempuan ini penopang laki-laki. Kalau di dalam ayat di Alkitab itu dikatakan bahwa
Perempuan diciptakan untuk membantu laki-laki. Hawa diciptakan untuk menolong Adam. Artinya apa, Bu? Perempuan ini lebih hebat kan harusnya ya kalau kita melihat seperti itu. Tetapi karena Indonesia ini budaya patriarki, maka laki-laki harus dijunjung tinggi, perempuanlah penolongnya, dan kita penolongnya yang disiapkan dengan jiwa, raga, intelektual yang luar biasa. Sayangnya seringkali ibu-ibu terbelenggu oleh aturan-aturan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Pikirkan anakmu, mau kuliah saja, eling anakmu, biar anakmu yang kuliah dulu, gitu kan. Mau melakukan apapun gitu, eling, ingat di dapur butuh garam, butuh makanan, butuh apa, sehingga kita banyak batasan. Mau berpenampilan pun juga banyak sekali pembatasan. Maka dari itu saya berharap saat itu KKI ini menciptakan perempuan-perempuan hebat, modis, berdaya, mempunyai uang, tidak harus tidak harus apa-apa tuh suami, apa-apa kata suami gitu. Kalau kita punya pendirian kenapa tidak? Tapi tetap hormat dan tidak boleh melawan suami, karena suami adalah imam kita. Nah, Ibu, saat itu yang saya bentuk pertama adalah KKI Blitar, KKI Malang, KKI Surabaya, KKI Sidoarjo, dan akhirnya saya bertemu dengan tim-tim yang bisa bekerja sama. Salah satunya adalah Bu Mike, Ibu Kanti, Ibu Yani Ambar dari Yogyakarta, Ibu Sugiyarti dari Surabaya. Jadi saya perkenalkan, saya ketua umum sekaligus pendiri, penggagas, jadi disebut sebagai founding father. Kemudian Bu Mike pendiri, Bu Kanti sebagai ketua pusat 1, saya rekrut Bu Tantin sebagai ketua 2, memang bukan pendiri, tapi beliau kepala Dharma Wanita ibu-ibu anggota dubes di seluruh dunia, di 132 negara. Nah, kemudian ada Bu Yani Ambar yang bergerak di Yogyakarta, dan Ibu Sugiyarti, itu pendirinya. Kalau Ibu mau bertanya masalah seragam dan lain-lain ya Bu ya, itu sama Bu Mike, karena Bu Mike sebagai bendahara selain ketua DPD. Kok boleh Bu menjabat sebagai ketua DPD? Ya nggak apa-apa, karena DPD Jawa Timur itu butuh orang yang kuat dan butuh orang yang detail. Tapi detail lah Bu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu kan, luar biasa ya, detail, butuh orang yang detail. Karena ibu-ibu kalau dibiarkan ya wes sembarang, ya akhirnya sembarang Bu. Jadi itulah Ibu, kenapa kami mengizinkan Ibu Mike dan mensupport untuk menjadi ketua DPD untuk 5 tahun ini. Nah, berikutnya saya berharap sebelum saya menutup, ini adalah tahun kelima. Tentu ibu-ibu Jombang belum kenal saya adalah pengajar Ibu. Anak saya yang kedua bekerja di rumah sakit RSU Jombang, dokter gigi. Nah, tapi ini hari terakhir dia kerja di sini Bu, karena saya mau tarik ke Surabaya untuk bekerja di Surabaya, dipersiapkan untuk masuk TNI. Kalau yang pertama dokter juga, dia sebagai kepala rumah sakit wakil kepala rumah sakit di Rumah Sakit Prima Husada Waru. Yang nomor 3 kebetulan juga dia dokter militer di Universitas Pertahanan. Nah itu Bu, itu keluarga saya, makanya saya diantar oleh bapak-bapak militer tadi. Saya sebetulnya kepengen cepat-cepat Ibu, tapi karena jemputan agak siang ya mohon dimaklumi. Nah, saya kira Ibu tetap semangat. Ibu harus tetap menunjukkan bahwa Ibu bisa maksimal. Ibu bisa menembus batas. Orang mengatakan untuk meraih 12 gelar akademis tentu susah, ya apa caranya? Saya bisa sekolah 2-3 jurusan sekaligus dan ternyata bisa Bu.
sambil ngurusi anak, nyatanya ya anak jadi semua. Kalau ibu tanya, Bu Erna pasti nggak bisa masak. Tadi pagi saya masak lodeh, Bu. Saya pagi tadi masak lodeh, masak bakso sebelum ditinggalkan, Bu. Kemudian ya biasa goreng tempe tahu, makanan kesukaan lah gitu. Itu saya lakukan pagi. Jadi tetap melakukan. Kalau tadi ibu-ibu yang punya craft ya, oh iya saya juga bikin seperti ini. Saya bikin segala macam craft, ibu boleh pelatihan di tempat saya. Kami kantor ada di Sidoarjo, Bu. Silahkan kalau mau hadir di sana, setiap hari ada pelatihan bikin klompen, tinggal ibu milih aja mau pelatihan apa. Bisa. Kami usaha juga, ya usaha-usaha perempuan lah, fashion seperti itu. Dan saya yakin ibu bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena ibu pada dasarnya terampil dan estetik. Saya yakin itu. Sebelum saya mengakhiri, saya nggak ingin berpantun, Bu. Saya nggak pinter pantun. Tapi saya mau mengajak ibu mengatakan bareng-bareng. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Oke? Sambil berdiri. Sebagai wanita, saya ingin ibu melakukan yang ingin ibu lakukan dengan mengejar impian. Bisa tidak bisa, harus bisa. Bareng-bareng, bisa tidak bisa, harus bisa. Bisa tidak bisa, harus bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.